Shalom, selamat pagi, selamat bergabung dengan Menara Doa Pagi. Mari kita menyembah Tuhan dimanapun kita berada, mari kita sembah Tuhan. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan
ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntut langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindukan Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku lebih dalam lagi Tuhan, kami mau lebih dalam lagi
mengasihimu, lebih dalam lagi, lebih sungguh-sungguh Tuhan mengasihimu, melayanimu. Itulah kerinduanku, itulah kerinduan kami, mengasihimu, melayanimu. Lebih dalam lagi, lebih dalam, lebih dalam. Kami mau melayanimu, kami mau melayanimu Tuhan. Kami mau melayanimu lebih dalam, lebih dalam, lebih mengasihimu. Kami mau lebih dalam lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Lebih dalam lagi kami mau menyembahmu Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi mengasihimu, lebih dalam lagi. Jadilah kehendakmu, jadilah rencanamu, jadilah rancanganmu dalam hidup kami Tuhan. Jadilah rencanamu, jadilah rencanamu. Terpujilah namamu, segala pujian, segala hormat. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Kami angkat Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus
Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua dengan firman Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat bergabung dengan Menara Doa Pagi. Saudara, hari ini saya membawa firman Tuhan, mendampingi pasangan yang sulit. Saya pikir banyak mengalami ini ya, mendampingi pasangan yang sulit. Sangat penting kita bagaimana belajar untuk mendampingi pasangan yang sulit. Ada suami yang sulit, ada istri yang sulit. Ya, lebih susah lagi kalau dua-duanya pribadi yang sulit. Bagaimana mereka akan bersama. Kita belajar bagaimana mendampingi pasangan sulit. Dalam 1 Petrus 3 ayat 7 dikatakan, hai suami, hiduplah bijaksana kepada istrimu. Di situ kita disuruh menjadi orang yang bijaksana dalam mendampingi istri. Dalam kitab Amsal dikatakan bahwa untuk membangun rumah tangga itu butuh hikmat, butuh pengetahuan, butuh pengertian. Jadi kita penting pengetahuan, skill mendampingi pasangan. Kalau kita punya skill mendampingi pasangan, walaupun sulit, itu akan sangat menolong. Tentunya kita harapkan pasangan yang sulit ini suatu waktu dia bertumbuh, berubah. Sehingga tidak mempersulit pernikahan itu. Karena pada awalnya Allah menjadikan pernikahan itu bukanlah sesuatu yang sangat menakutkan, mengerikan. Karena Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia, Adam dan Hawa serupa dan segambar dengan Allah, imago Dei. Jadi sebenarnya perpaduan antara Adam dengan Hawa adalah menggambarkan Allah. Allah ada dalam pernikahan. Allah ada dalam keluarga. Sesungguhnya Allah punya ide yang sangat mulia, sangat baik. Keluarga itu baik adanya, indah, menyenangkan. Tetapi karena dosa manusia, karena kurangnya skill, karena adanya orang-orang yang sulit, sehingga mempersulit pernikahan itu. Tapi kalau suami dan istri sama-sama belajar, wake up, level up, skill marriage, bagaimana mereka meningkatkan kapasitas pengetahuan tentang pernikahan menurut Alkitab. Bagaimana dia mengelola pernikahan itu jadi baik. Kalau dua-duanya mau growing, bertumbuh, aku yakin pernikahan itu sangat indah dan menyenangkan. Hanya sering sekali ada satu yang membuat sulit, sehingga pernikahan itu jadi sulit. Yang lebih sulit lagi kalau dua-duanya mempersulit pernikahan itu. Mari sama-sama kita belajar membuat pernikahan itu indah, baik menurut Alkitab. Saudara, saya akan sampaikan pendahuluan. Bagaimana saya harus bersikap terhadap pasangan saya. Ada orang yang sudah frustrasi dengan pasangannya. Banyak keluarga saya yang di YouTube, di Facebook, di TikTok, di Instagram, dimanapun saudara ada sosial media. Mungkin saudara merasakan begitu frustrasi. Bagaimana aku menghadapi pasangan seperti ini sulitnya. Banyak sekali, banyak sekali. Lebih sedikit orang yang bisa berkata menikmati pasangannya. Lebih banyak orang bergumul menghadapi pasangannya. Bahkan bisa sampai frustrasi, kecewa, stres, depresi. Bahkan ada yang gangguan jiwa, bahkan bisa mengakhiri hidup karena frustrasinya dengan pasangannya. Apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi dirinya yang sangat sulit? Apakah saya harus bertahan? Nah, ini pertanyaan yang banyak sama saya, keluargaku. Saya berdoa, bertahanlah dalam kesusahan. Yakobus 1 ayat 12, bertahanlah dalam penderitaan, maka engkau memperoleh mahkota kehidupan. Sangat penting engkau bertahan. Sangat penting engkau bertahan dalam penderitaan, dalam kesusahan. Bolehkah saya berpisah agar jiwa saya dan anak-anak saya sehat? Karena banyak
Istri yang sudah sakit mental. Suami juga ada yang sakit mental. Anak-anak yang kena mentalnya, psikis. Sehingga berteriak. Atau dia diam murung anak-anak itu. Atau ada anak-anak yang lari ke dunia malam, narkoba, dunia bebas. Mereka juga kena mental. Ketika suami istri bertengkar, anak-anak kena mental. Terlebih ketika memutuskan bercerai, maka mereka kena mental yang sangat dalam. Sangat dalam. Makanya saya melalui sosial media ini berjuang, berseru. Jangan bercerai. Kasihan anak-anakmu. Tapi kenyataannya memang ada yang sangat tidak mudah. Ada yang sangat sulit bertahan. Apalagi kalau sudah main pukul KDRT. Ada selingkuh, ada wanita lain, ada suami, ada pria lain. Ada orang-orang yang udah memang sangat sakit yang dilakukan oleh pasangannya. Ketika saya mendengarkan cerita mereka. Dan kalau itu adalah kebenarannya. Betapa sedihnya memang yang dialami pasangan itu. Sebagaimana video atau sosial media yang baru viral. Bagaimana seorang pelayan Tuhan memukul habis istrinya. Bertahun-tahun pengakuan istrinya. 20 tahunan. Bagaimana begitu sakitnya seorang istri yang menerima pukulan dari suaminya. Yang harusnya melindungi, yang harusnya mengayomi, yang harusnya menjaga pasangannya. Tapi ada pasangan yang melukai, memukul, bahkan menunjang, menseret, membuli, kata-kata beracun. Memang sangat-sangat sedih kalau saya mendengar keluarga-keluargaku yang di YouTube. Perjuanganmu tidak mudah. Saya sangat merasakan penderitaanmu sangat berat. Sangat susah. Karena dua menjadi satu. Ternyata yang masuk itu dalam dirimu racun. Itu yang saya memang harus akui sangat sulit. Alkitab bilang kan dalam Matius 19 ayat 5-6 dikatakan bahwa kita ini menikah bukan lagi dua daging tapi menjadi satu daging. Jadi ketika seorang menikah dia memasukkan racun atau madu. Bayangkan kalau itu madu berarti manis terus hidupnya akan indah, akan menyenangkan. Ini analogi aja. Kalau yang dimasukkannya itu racun dalam tubuhnya. Betapa enggak menggeleparnya dia tiap hari. Racunnya di dalam tubuhnya soalnya. Itu tidak mudah. Perjuangan yang sangat sulit ketika memilih pasangan yang salah. Tapi bisakah Tuhan tolong? Bisa, masih ada mujizat. Mujizat pertama itu di perkawinan Kana. Bagaimana Tuhan menjadikan air menjadi anggur. Artinya Tuhan sangat peduli dengan keluarga, dengan pernikahan. Dia mau ada mujizat dalam keluargamu, dalam pernikahanmu. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa. Yang kau pikirkan suami muda hancur, tidak bisa lagi kembali kepadamu. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang kau pikirkan juga istrimu gak mungkin kembali kepadamu. Bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Ini pertanyaan yang banyak sekali. Bolehkah saya berpisah agar jiwa saya dan anak-anak saya sehat? Saya sebagai hamba Tuhan tetap mengatakan firman Allah. Perceraian hanya oleh kematian. Tetapi kalau sudah sampai KDRT, andai itu adalah putri saya, kalau itu adalah boru saya, kalau dia dipukul oleh pasangannya, maka saya akan menarik boru saya itu untuk sesaat. Di Alkitab dikatakan bertarak. Bertarak itu berpisah tempat sampai ada kesadaran dan evaluasi diri, pertobatan. Tentu saya tidak izinkan putri saya dipukuli suaminya terus menerus. Jangankan 20 tahun, mungkin sebulan pun dipukul saya sudah harus bertindak. Seminggu pun saya bertindak.
Sekalipun kalau dipukulnya, sekali saja saya udah harus turun. Tapi kalau sampai begitu lama dipukul, maka saya setuju bertarak, berpisah sesaat, dan dibimbing oleh pendeta atau konselor. Karena tidak ada orang tua yang mau menginginkan kematian putrinya di tangan menantunya. Karena kalau orang sudah marah, emosional, pisau pun bisa diambil. Pukulan pun bisa kena kepada jantung. Kalau orang sudah pemarah, pendendam, uncontrol, tidak lagi terkendali emosinya. Maka saya sebagai pendeta mengizinkan bertarak. Ya bukan saya lah, Alkitab yang bilang itu. Bertarak boleh. Bercerai jangan, kecuali kematian. Maka pernikahan Kristen itu sangat serius. Memilih sekali untuk seumur hidup. Maka saya selalu sampaikan ke sosial media di jemaat yang saya gembalakan, anak muda begitu banyak, ribuan anak muda di sini. Saya terus bersuara kepada mereka. Jangan salah memilih, jangan salah memilih. Pilih yang takut akan Tuhan. Betul, kita tidak bisa memilih yang sempurna karena tidak ada yang sempurna. Semua punya kekurangan, semua punya permasalahan. Semua ada punya kekurangan dan kelebihan. Nobody perfect. Tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada pernikahan sempurna, tidak ada keluarga sempurna. Kita semua sedang diproses menuju kesempurnaan. Yang ada itu momentum yang sempurna diciptakan. Kebersamaan, doa bersama, waktu makan bersama, liburan bersama. Apa yang dimaksud dengan pasangan yang sulit? Kalau kita lihat dalam slide ini, dikatakan adalah jika seorang suami istri sering menjadi penyebab pasangannya dan anggota keluarga lainnya merasa frustrasi, terganggu, marah. Jadi pasangannya itu membuat pasangannya itu frustrasi, mengganggu pasangannya. Dan dia menjadi seorang yang pemarah, marah. Dan selalu bawaannya bingung. Membuat kehancuran dalam keluarga. Dan hal ini dilakukannya berulang-ulang. Baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Untuk menyakiti atau untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sehingga pola perilaku suami atau istri menjadi racun dan penderitaan di dalam keluarga. Bayangkan kalau racun itu ada dalam pasanganmu. Mulutnya beracun. Kata-katanya beracun. Perilakunya beracun. Wow, itu sangat sulit. Kita teruslah belajar. Alkitab pedoman kita mengajarkan kita bagaimana Kolose 4 ayat 6. Hendaklah engkau berkata-kata penuh kasih. Supaya orang yang mendengarkan itu dikuatkan, dibangunkan, disegarkan, disemangati, disukacitain. Mendapatkan kasih karunia. Itu Kolose 4 ayat 6. Sehingga saya sekarang belajar. Bagaimana kata-kataku itu didengar orang itu dikuatkan, dibangunkan, disemangati. Itulah kata-kata anak Tuhan Yesus sebenarnya. Itu yang saya lakukan dengan istri saya sama anak-anak saya. Saya tidak sempurna tapi saya berjuang seperti itu. Supaya setiap kata-kataku itu menghibur, menguatkan, menopang. Tapi sebaliknya ada pasangan yang beracun. Asal ngomong, toksik, melemahkan, bully. Ada lagi bully fisik. Pasangannya sendiri dibully fisik, kan kacau itu. Dia memilih pasangannya kan dia tahu kekurangan pasangannya. Ada pasangan bilang gendut kau, gemuk kau, kurus kau, jelek. Mungkin istrinya bilang sama suaminya, botak kau. Itu bully yang sangat tidak baik, pendek. Kata-kata bully fisik itu sangat racun. Apalagi ada kalimat, memang sekeluarga kalian begitu. Wah, pasangan bilang keluarga mertuanya loh. Sekeluarga kalian itu memang bodoh. Sekeluarga memang kalian itu gila.
sekeluarga kalian itu memang kacau. Itu kan ngeri ya. Toksik. Dan itu ternyata ada. Apalagi kalau sama-sama marah, suami marah, istri marah, tidak terkendali. Kata-kata racun nyerang keluarga mertua masing-masing. Cobalah kalau bertengkar itu buat judul. Kalau bertengkar itu buat judul. Saya belajar begitu. Kalau ada persoalan sama istri, saya bilang ayo kita minum kopi. Tapi buat judulnya. Judulnya adalah letak kunci yang salah. Karena ada orang hanya masalah letak kunci berantem. Hanya letak payung berantem. Letak sepatu berantem. Susunan baju berantem. Saya pernah mengalami itu jujur aja. Dan masalahnya sebenarnya masalah baju. Karena itu aku kurang rapi, aku ambil. Jadi agak mersaburan lah kan, berserakan. Agak berserakan itu bajunya. Dan aku buru-buru. Istri masuk kamar dilihatnya marah. Kenapa begitu? Dan marah dan kemudian jadi meluas. Saya juga mulai menjawab. Ini pengalaman saya. Jadi meluas. Nah sekarang saya ajari istri saya sama anak-anak saya. Kalau ada masalah, kita makan sama, handphone tutup, kita bicara judul. Judul baju marsaburan. Itu. Bahasa Indonesianya baju berserakan. Itu marsaburan bahasa Ibrani itu. Marga Sibarani yang bisa mengucapkan itu. Baju berserakan. Atau dibuat bagaimana supaya baju tetap rapi, kan enak. Jadi yang dibahas hanya baju itu aja. Jangan dari baju lari ke baju mertua. Kan lucu ya, yang dibahas kan baju itu kenapa gak rapi setelah diambil. Tapi kalau udah marah, baju mertuanya pun dibahas. Baju mama itu aku yang beli. Kan topik, jangan lari dari judul lah. Kayak saya khotbah jangan lari dari judul. Saya asal khotbah itu ada judul, ada poin 1, poin 2. Nah, kalau bertengkar Bapak Ibu, bilang sama pasangannya, kata Pak Pendeta Suheri, kita buat judulnya apa. Dan buat peraturan tidak boleh lari dari judul. Pasti akan lebih baik menyelesaikan masalah. Saudara yang saya kasihi, perilaku yang menyakiti suami dan istri, kalau kita lihat dalam slide ini, dikatakan adalah perilaku suami yang bossy, yang ngebos, ingin dilayani. Ada suami yang ingin dilayani buat makanan, buat kopi, boleh-boleh saja. Tapi itu janganlah jadi ngebos. Istri membuat kopi, membuat makanan itu is good. Tapi jauh lebih baik kalau kita belajar mandiri. Tapi kalau memang ada kesepakatan, istri dengan senang hati memberi makanan, minuman suami duduk di kursi, dan istri menaruhkan nasi, is good. Silakan lanjutkan itu. Tapi ada juga keluarga yang mandiri melakukan itu. Sehingga mereka tidak melakukannya dengan dipaksa, diperintah. Jadi tidak seperti bos atau tuan. Suami itu adalah berfungsi sebagai seorang raja melayani istri dan anak-anaknya. Bahkan saya ajarkan di jemaat lokal saya, suami itu juga boleh menyapu, boleh nyuci piring, boleh mengambil nasi istri. Boleh, tidak ada salah. Tapi kalau bisa dengan baik istri membuat makanan suami, itu sangat bagus. Pertahankan, teruskan. Yang penting suami gak boleh gaya bos itu loh. Kalau gak dilayani ngamuk, marah. Mana kopi, mana makanan. Kurang enak, marah. Jangan dong. Itu bossy. Bully. Ini ada suami yang kadang bully istrinya. Bully dengan kata-kata. Kau itu ya udah jelek, udah dodong, campurlah semua. Bully, jangan dibully, jangan direndahkan, jangan diracuni pasanganmu itu puji, hormati,
Ingat, kunci pernikahan itu saling menghormati, saling mengasihi. Sering memuji pasangan. Istri bilang sama suaminya, papa ganteng, keren, hebat. Yes, yes, yes. Suami juga bilang begitu sama istri, mama cantik. Cantik, mama itu sangat menyenangkan. Mama itu sangat indah. You are nice looking. Engkau enak dilihat. Istri itu akan senang dipuji. Terlebih istri. Cobalah suami-suami puji istrimu pulang dari salon. Itu rambutnya goyang sendiri. Nanti lama-lama pinggangnya pun goyang-goyang. Kenapa? Pujian itu mereka gak tahan. Semua wanita itu yang paling nomor satu, mereka ingin dipuji. Makanya kenapa ada perselingkuhan? Ada laki-laki lain memuji dia. Dan dia jatuh kepada laki-laki lain. Suami kurang memuji, ya. Suami perlu memuji istri. Istri hormati suami, hormatilah suami. Hargai dia sebagai pemimpin, kepala rumah tangga. Ada suami yang superior, merasa lebih di atas. Ingat ya, di Alkitab gak begitu. Istri bukan inferior. Sama, mereka itu mitra. Mereka sejajar, tapi dalam fungsi dia memimpin. Suami memimpin. Dan suami kepalanya adalah Kristus. Kepala istri adalah suami. Di dalam fungsi mereka berbeda. Di dalam posisi mereka setara, sejalan, sama. Fungsinya yang berbeda. Jadi gak boleh suami merasa aku yang superior. Istri inferior. Aku yang menentukan semua rumah ini. Jangan. Kalian adalah mitra yang sangat saling mengasihi, saling diskusi. Dan keputusan diambil oleh suami. Itu benar. Akhirnya suami ngambil keputusan, itu benar. Tapi sebelum ambil keputusan, dia diskusi dengan pasangannya. Bagaimana baiknya. Ada suami yang antisosial. Nggak mau bersosial. Itu juga membuat istrinya merasa sulit punya suami yang antisosial. Diam aja. Nggak mau bersosial ke marga, ke STM, tetangga, di gereja. Manusia itu harus ada sosialnya. Ada juga suami yang selalu negatif. Negatif thinking. Selalu melihat istrinya itu dari sisi yang negatif. Ingat, kalau kita melihat pasangan kita dari negatif, yang muncul kebencian. Yang muncul adalah rasa tidak suka sama pasangan. Saya men-set pikiran saya. Mengingat memori yang positif yang istriku lakukan. Dan sampai sekarang juga. Aku set pikiranku yang positif-positif. Semakin banyak yang positif di pikiranku. Maka aku makin cinta, makin sayang kepada istriku. Tapi kalau aku mengingat yang negatif, yang buruk, yang kotor, yang jelek. Maka yang muncul rasa negatif, yang benci, marah, geram, dendam. Set pikiranmu. Pakailah kacamatamu, kacamata yang positif melihat pasangan. Setiap orang ada kekurangan. Fokuskanlah kepada yang lebihnya. Doakanlah kekurangannya supaya kekurangannya bisa berubah. Tapi sudut pandang kita kepada yang positif. Bukan yang negatif. Begitu juga kita bersosial melihat orang lain. Kalau kita melihat orang lain semua yang negatif, pasti kita gak suka sama dia. Tapi coba lihat dari sisi yang baiknya, pasti ada lah. Gak ada manusia yang tidak ada baiknya. Ada yang positif, ada yang negatif. Tergantung fokusmu. Sama dengan wajah saudara, kalau fokus saudara kepada yang buruk dari wajah saudara, mungkin saudara lihat hidung saudara, atau mungkin mata kurang indah menurut saudara, atau mulut kurang indah, atau telinga, atau leher. Maka saudara akan melihat dirimu jelek kalau engkau fokus kepada yang jelek. Tapi coba engkau fokus kepada dirimu yang bagiannya yang baik, yang bagus, sembari yang kurang diperbaiki. Lihat dirimu semakin pede, secure. Banyak orang insecure karena dia melihat yang negatif dari dirinya. Perilaku istri yang rewel.
Ya, jadi perilaku yang menyakiti suami adalah istri yang suka rewel. Jujur kalau saya jumpa istri saya rewel gini, ya tidak mudah bagi kami lihat istri rewel seperti peluru F-16. Seperti Korea Utara menyerang Korea Selatan. Pagi, nah, itu membuat suami itu stres. Lihat foto ini, gambar ini ya. Nah, di foto itu kan nampak ada perempuan. Wah, rata-rata secara umum banyak wanita mengalami tumpukan emosi negatif. Jujur ini pernah saya alami, tapi saya bersyukur istriku semakin hari makin bertumbuh, semakin berubah. Tidak ada yang sempurna. Dan ketika itu terjadi itu tidak mudah bagi kita. Itu sangat tidak mudah. Mendengar repetan, jeritan. Tapi saya makin mengerti kenapa wanita itu menjerit. Kadangkala kenapa wanita itu bisa ritik. Ritik itu ya jadi menjerit atau ngamuk sendiri, marah. Meluapkan emosional simpanannya yang begitu banyak. Simpanan emosi negatifnya. Sehingga ada yang menjerit. Kenapa seperti itu? Karena memang banyak beban pikiran mereka. Saya sebagai seorang suami memahami. Istri itu lebih banyak menyimpan cerita hidup. Cerita hidup yang tidak mudah. Sehingga beban pikirannya begitu banyak. Masalah yang dipikirkannya begitu banyak. Laki-laki tidak. Dia manusia simple. Sehingga tidak terlalu rumit. Sehingga gampang saja di kedai kopi. Pergi jalan-jalan, olahraga, udah selesai. Si istri penuh tanggung jawab yang dia pikirkan. Anak-anaknya sudah makan kah, makan apa, mertuanya kayak mana, orang tuanya kayak mana, anakku di sekolah bagaimana, pekerjaanku lagi, hubungan dengan ini bagaimana. Banyak sekali yang mereka harus pikirkan dalam satu waktu. Sehingga saya menyadari kalau seorang istri berteriak itu adalah luapan emosinya yang sudah menumpuk. Dan hendaknya suami yang baik mendengarkan cerita istrinya. Itu adalah membuat istrinya sembuh, pulih. Sehingga emosi negatifnya pelan-pelan dicicilnya. Ada juga istri yang menuntut suaminya. Kau harus berubah, kau harus begini. Gak boleh menuntut pasangan. Itu toksik, menuntut itu toksik. Kalau mau rumah tanggamu bagus, jangan menuntut. Kalau mau pernikahanmu bagus, jangan menuntut. Dan jangan mengingat kesalahan yang lalu. Ingat ya. Kalau mau rumah tanggamu damai, jangan menuntut dan jangan mengingat kesalahan yang lalu. Siapapun kita kalau diingat-ingat orang kesalahan yang lalu, kita pasti marah. Atau paling tidak kita nggak suka dengan orang itu. Karena yang lalu udah berlalu lah. Semua orang pernah salah, semua orang pernah bisa berbuat khilaf. Tapi untuk ke depan maju, mari kita topang bagaimana maju ke depan. Lebih baik ke depan. Paling tidak suka jumpa teman, ingat-ingat kesalahan yang lalu. Kita itu teman toksik. Saya sebut dia teman toksik. Yang suka mengingat-ingat kegagalan yang lalu, kesalahan yang lalu. Udahlah, moving forward. Bergerak maju. Jam aja bergerak maju, mana ada jam maju mundur. Ya, jangan suka menuntut. Dan ada istri juga yang tidak menghormati, itu sangat sakit. Bagi seorang suami itu kebutuhan utama itu adalah dihormati. Dihormati itu artinya letakkan dia di tempat yang tepat dengan rasa hormat kepada suami. Ada istri kulihat membentak suaminya di depan orang. Bahkan ada kulihat pasangan, bukan suaminya yang membuat kata sambutan, istrinya. Boleh-boleh saja mungkin suaminya kurang pintar, tapi paling tidak suami membuka. Ditambahkan oleh istri. Ada lagi istri kulihat berteriak di luar kepada suaminya. Membentak suaminya di depan banyak orang. Itu sangat memalukan bagi suami. Sangat toksik, sangat mengerikan. Ada juga istri yang dominan kepada suami. Orang bilang DKI dibawa ketiak istri. Dibawa ketiak istri. Artinya dia dikuasai istri. Dominan. Jadi segala sesuatu keputusan tergantung ratu. Istri. Hati-hati. Ibu-ibu gak boleh menguasai suami. Suami itu adalah kepala, pemimpin dari istri. Itu kata Alkitab. Dan pemimpin dari suami adalah Kristus.
Secara posisi memang kita saling bersama-sama, fungsi berbeda. Hormati dia. Ya, jangan jadi istri yang dominan. Belajar, diskusi, supaya nanti anak putrimu mencontoh perbuatanmu. Kalau ibu menghormati suami, putrimu juga akan menghormati suami. Tapi kalau ibu tidak menghormati suami, lihat, putrimu pun tidak akan menghormati suaminya. Hidup ini tabur dan tuai. Hidup ini tabur tuai. Saudara yang saya kasihi, sampai sini dulu saya sampaikan. Kita akan lanjut lagi di waktu yang akan datang. Part 2. Mendampingi pasangan sulit di bagian kedua. Tuhan Yesus memberkati kita. Kalau saudara terberkati, silakan share link ini kepada banyak orang yang sedang mengalami pasangan yang sulit. Share sebanyak mungkin. Terima kasih buat saudara ikut menyebarkan firman Allah. Tuhan memberkati saudara karena menyebarkan firman Allah membuat orang terberkati. Kalau ada yang mau hubungi saya di 0811 63 7347, silakan dicat dulu. Dicat saja dulu karena saya sudah semakin banyak jadwal kegiatan. Tapi saya akan balas dengan chat. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada semua keluarga-keluarga yang mengalami pernikahan yang sulit. Atau mungkin mereka mengalami pasangan mereka yang sulit. Ada suami yang sulit, ada istri yang sulit. Sehingga mereka mengalami kesulitan, kerumitan dalam pernikahan, dalam berkeluarga. Sehingga mereka sering mengalami frustrasi, terganggu, marah. Emosi mereka negatif. Sehingga mengkorbankan anak-anak. Dan anak-anak juga banyak kena mental. Istri juga banyak kena mental. Suami juga mengalami mental yang down. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka memahami firman yang baru disampaikan ini. Supaya mereka mengupgrade diri. Untuk mereka punya kemampuan, punya keahlian untuk mengatasi konflik dalam rumah tangga mereka. Ajari kami semua Tuhan. Kami banyak kekurangan, banyak kesalahan. Tapi kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Untuk kami bertobat, kami bangkit, kami menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman ini mengubahkan banyak pernikahan-pernikahan. Suami-suami yang jauh menjadi dekat dengan istri dan anak-anaknya. Istri yang jauh dari suaminya kembali kepada suami dan anak-anaknya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Terjadi pemulihan rumah tangga, keluarga-keluarga. Demikian juga anak-anak muda, anak-anak gadis, supaya mereka bijaksana memilih pasangan sekali seumur hidup. Agar mereka tidak salah memilih pasangan. Agar mereka mengenal jelas siapa yang akan mereka nikahi. Karena mereka tidak bisa mundur dari pernikahan ketika mereka diberkati. Ajari mereka Tuhan. Ada banyak anak muda yang tertipu melihat kecantikan wanita. Ada banyak juga anak gadis tertipu melihat ketampanan, kekayaan. Sehingga mereka terjebak dalam pernikahan yang sulit. Hamba-Mu berdoa. Kasih karunia-Mu memulihkan setiap keluarga, memulihkan setiap pernikahan. Dan anak-anak muda dicelikan mata mereka. Pikiran mereka, hati mereka. Sehingga mereka lebih pertimbangan matang. Dengan penuh kehati-hatian. Dan pertolongan Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat hari ini, pagi ini. Kalau ada yang sakit, ada yang lemah fisiknya, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau dipulihkan Tuhan. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan memberkati mengurapi obat-obat yang Kau makan, rumah sakit yang Kau kunjungi. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu dipulihkan Tuhan. Kami berdoa juga bagi mereka yang mengalami masalah keuangan, masalah pekerjaan. Tuhan tolong mereka. Masalah jual rumah, Tuhan tolong mereka. Mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang mencari pasangan hidup juga Tuhan tolong. Dan mereka yang sedang mengharapkan keturunan, Tuhan tolong mereka. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, sampai ketemu di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.